desain seperti ini Bang. Betul. Jadi ini nambah juga. Nah itu Bang. Baik, jumpa lagi di Payung University. Ini sebenarnya udah lumayan malam ya, jam 9 mungkin udah ada ya. Iya. Jadi saya kedatangan Dr. Sumarto Pohan, MPD I. Iya betul. Beliau ini S1 di Yayan Padang Sidampuan, Betul. S2-nya di UIN Sunan Kalijaga, Betul. S3-nya di UIN Jambi. Ya betul. UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, saya ini sebenarnya tahu beliau itu sudah dari 2011, 12, 13-an lah. Tapi saya dulu sebenarnya kawannya banyak di UIN, saya di UIN. Tapi kuliah saya di UGM. Iya. Sebenarnya saya lulus di UIN Di S2. Di Pasca Sarjana. Betul, di ekonomi syariah, tapi tidak saya ambil waktu itu di mana? Di keuangan Islam kalau nggak salah. Iya. Tapi saya memilih di UGM. Baik, teman-teman, tadi saya ngerasa bahwa kalau tidak saya abadikan ini nggak menarik gitu. Obrolan-obrolan yang sebenarnya mahal dengan kesibukan kita masing-masing. Iya. Dan sekarang beliau ini jadi Kaprodi Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam S2. di IAIN Suruh. Betul. Nah, sekarang beliau itu mengabdi di IAIN Suruh. Nah, tadi kita berbincang-bincang kawan-kawan tentang apa itu pemberdayaan. Iya. Jadi saya bercerita banyak tentang Payungi dan pada akhirnya pertemanan itu bukan hanya sekedar apa ya, melihat capaian kita secara individu gitu ya. Tapi pertemanan tuh bagaimana kita berbagi pengetahuan. Dan kemarin saya ke Yayan Curug melihat rumah beliau tuh asik karena ada danau, Iya. dan dia punya TK, dia TK. punya rumah baca gitu. Nah sebenarnya gimana tuh problem-problem yayasannya? Oh iya. Problem yayasan didirikan dan sebagainya. Baik, terima kasih Bang Dharma. Alhamdulillah sudah bisa berjumpa langsung di Payungi University tentunya ya, gerakan pendidikan transformatif. Jadi kita di Yayan Curug, khususnya kami sebenarnya tinggal di Desa Tasikmalaya. Desa Tasikmalaya itu Kecamatan Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong. Jadi memang Kabupaten Rejang Lebong ini termasuk kabupaten yang sangat tua sebenarnya, yang umurnya itu lebih dari 100-an. Bahkan punya aksara. Betul, ada aksara Kaganga di Kabupaten Rejang Lebong. Sama seperti Lampung, Kagang apa, Bamatada, Najajanya yang antara Sawaga. Iya. Kalau di sana apa ya? Kaganga. Ya, sebenarnya kalau Mirip-mirip juga iya, sih secara rumpun, iya, aksaranya. iya. Karena namanya Kaganga juga di Lampung Bang kan. Jadi di Rejang Lebong juga ya ada aksara Kaganga. Kembali ke obrolan kita tadi Bang Dharma tentang yayasan tadi Bang ya. Jadi kita di Desa Tasikmalaya itu kita mendirikan salah satu lembaga formal sebenarnya, yaitu TK, tapi kita di bawah Kementerian Agama. Jadi namanya itu bukan TK tapi RA, tapi sebenarnya satuan pendidikan atau jenisnya sama sih. Kalau TK itu kan dinas pendidikan, kalau di Kementerian Agama Raudatul Atfal. Jadi kita membuat RA di Desa Tasikmalaya di bawah yayasan yang sudah kita dirikan tahun 2018 sebenarnya. Nama yayasannya adalah Yayasan Literasi Kita Indonesia. Dan yayasan ini sebenarnya yang membuat logonya itu, saya ingat sekali itu, saya minta tolong sama Bang Dharma. Logo Yayasan Literasi Kita Indonesia sampai dengan penerbit literasiologi itu Sekarang berarti punya ISBN sendiri ya udah? betul. Udah punya. Jadi kita sudah punya penerbit buku literasiologi yang logonya tadi minta tolong dengan Bang Dharma.
dan sudah menerbitkan lebih dari 100 buku sebenarnya, Bu. Lebih dari 100 buku. Kemudian sudah menjadi anggota IKAPI dan memang penerbit. Tapi nulisnya kolektif biasanya ya? Iya betul. Banyak buku apa ya, bunga rampai atau antologi gitu. Karena memang kalau kita lihat di kampus ya sekarang kan diupayakan baik itu mahasiswa ataupun dosen punya karya atau seperti buku bunga rampai tadi. Kembali ke RA. Jadi yang uniknya RA ini sebenarnya yang dari sebenarnya dulu muridnya itu nggak nyampe 10 sebenarnya, Bang. Nggak nyampe 10. Jadi kita melihat di daerah Curug Utara itu apa ya? Ya potensi usia anak-anak itu sangat tinggi sebenarnya, usia 5 tahun, 4 tahun, pokoknya pra sekolah formal sebenarnya. Jadi kita buat RA itu angkatan pertama itu belum nyampe 10, kemudian angkatan 2 itu apa ya, semakin lama semakin bertambah. Yang ngajar gurunya apa di situ? Ya, yang ngajar gurunya itu apa ya? Kita ajak sebenarnya, Pak. Memberdayakan mahasiswa? Betul, memberdayakan selain mahasiswa. Piau. Iya, prodi PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Tapi gini, Bang, apa ya? Kita punya prinsip yang ngajar RA itu pada waktu itu harus S1. Dalam artian memang yang ngajar itu gurunya itu harus S1. Sudah lulus berarti. Sudah lulus. Karena kita melihat TK sebelumnya itu gurunya itu ya teman SMA, SMK ataupun MA. Jadi kita ingin melihat secara metodologi mereka belum mengerti. Ya, betul. Kalau mengajar bisa. Metodologi ya. Secara metodologi ya banyak sih sebenarnya, mulai dari kurikulum kan bahas juga di RA. Dan memang betul harus kuliah sih sebenarnya. Kalau hanya mengajar ya bisa. Tapi ya metodologinya itu harus didapatkan. Sekarang siswanya berapa? Siswa produk ukuran ini? Sekarang santri kita, murid kita itu ada 106 orang. Luar biasa. 106 orang. Dan guru kita itu ada berapa ya? 8 saya kalau nggak salah. Karena satu lokal itu ustazahnya, gurunya ada 2 orang. Ya. Apa kelebihan Rodatul Qur'an dengan sebelum pendidikan yang ada sebelumnya, yang jadi poin plusnya lah? Poin plusnya itu yang pertama karena memang kondisi ekonomi di sana itu menengah ke bawah sebenarnya, kan. Jadi yang pertama itu kalau dia dari masyarakat miskin dan ada surat keterangan miskin dari desa saja, nggak usah kecamatan, tidak mampu lah, itu gratis, nggak bayar uang SPP lah gitu kan. Banyak yang bayar berarti. Tapi ternyata Bang, banyak yang bayar. Kemudian memang SPP-nya itu misalkan dia nggak ada duit, dia bisa ditukarkan dengan hasil bahan pokok. Iya betul. Hasil panen. Apakah dia beras misalkan atau bisa ya ada yang ngasih pisang misalkan. Jadi kita nggak mau ngatok misalkan harus uang. Tapi malah biasanya lebih banyak ya. Kalau dia ngasih beras 50 kilo. Betul. Malah sebenarnya kalau diuangkan itu sebenarnya lebih besar. Ya apa ya? Berapa sih kalau SPP bulanannya? Bulanannya 50.000. Walah ya. Itu berarti beras 5 kilo. Iya. Ternyata petani punya beras bisa 20 kilo. Bisa. 50.000. Yang memang kita melihat kondisinya. Tapi ya nggak hanya RA kita, nggak hanya TK kita. Di TK lain pun kondisi misalkan bayar SPP tepat waktu itu kan susah, apalagi dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Jadi kita buat sistem menabung. Oh iya, untuk membayar bulanannya. Betul. Jadi kita punya prinsip. Ini sebenarnya prinsip manajemen sih kan. Prinsipnya itu kan apa ya? Kalau orang kerja itu harus dibayar, Bang.
tidak hanya bayar, tapi harus tepat waktu bayarnya. Karena kita lihat di beberapa lembaga pendidikan yang buat problem itu adalah bayar gaji guru tidak tepat waktu. Ini gaji guru Rodotul Quran berapa sekarang? Tergantung apa. Yang pertama itu melihat pengabdian itu sudah berapa tahun. Misalkan selama dia makin lama mengabdi ya kita naikkan gajinya. Tetapi kalau guru yang baru masuk itu 300.000. Dia ngajar berapa kali seminggu? Tiap hari bang. Dia itu kan Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kita libur dan sampai jam 10:30. Tapi sebenarnya 300.000 itu sebenarnya ya apa ya, gaji pokok sih. Karena kan kita buat koperasi juga bang. Yang jualan itu ya guru-guru itu bang. Oh iya. Ada pendapatan dari sirkulasi Betul, ekonomi. iya. Karena kan udah pemberdayaan itu. Itu bang. Ini udah diskusi kita nanti sedikit naik ke pemberdayaan. Iya. Karena kan awalnya kita buat koperasi ya, sebenarnya dibilang koperasi nggak juga sih bang. Cuman modelnya gitu lah. Ya karena di situ ada konsumsi. Ini koperasi konsumsi. Iya, koperasi konsumsi yang dibuat oleh para guru. Iya. Modelnya juga bisa disirkulasikan. Betul. Keuntungannya dibagi oleh para guru. Betul. Ya, koperasi itu. Iya. Secara substansi. Dan menjaganya gotong royong. Betul. Guru itu. Guru pokoknya ya sistem pengawasan tuh ya guru antara guru gitu kan. Berapa kalau sirkulasi ekonomi per hari? Itu kurang tahu. Kan bukan hanya anak-anak kecil yang ini, mak-maknya Betul. bisa. Iya. Emak-emaknya juga jajan, anak-anaknya juga jajan gitu kan. Saya pikir memang kalau dipikir-pikir lebih besar dari situ saya rasa. Daripada 300.000 per bulan tadi. Apalagi memang apa yang sebenarnya inisiasi kita buat koperasi itu bang. Kita melihat kan ada orang jualan kan, ada orang jualan. Terkadang tapi nggak semua penjual sih. Dia jualan, tapi sampahnya berserakan dari luar. Oh. Tapi kan tetap di daerah area ya sekolah kita. Tapi memang di luar pagar, Bang. Tapi kan sampah itu ya masih nampak, maksudnya masih sekitar itulah pagar kan. Ya kemudian feedbacknya nggak ada, Bang. Ya kalau kita bicara ekonomi kan kayak kita zaman SD dulu lah. Ya ada orang jualan di luar sekolahan. Ya. Padahal udah ada kantin di dalam. Ada kantin dalam. Tapi ini sebenarnya konsepnya ya kita kasih tahu orang tua, Bang. Disaranin kalau jajan tuh nggak boleh di luar. Kalau jajan tuh supaya lebih terjaga, dalam artian supaya lebih tertib juga, apa yang dimakan anak-anak itu juga ya jelas lah gitu kan. Lebih sehat karena yang masak jajanan itu guru-guru sebenarnya, guru-guru. Apa sih jajanannya biasanya? Jajanan itu ya kalau yang saya lihat itu sosis lah gitu Bang ya. Sosis. Kemudian ada juga ya snack atau makanan-makanan ringan gitu kan. Oke, baik dok. Ini Dr. Sumarto ini menarik ya, karena selain bicara tentang ya karena beliau concern di pendidikan ya, kemudian beliau ini punya rumah baca. Betul. Nah kalau rumah baca nih kawan-kawan ya pasti sosial lah. Ya sama kali ini kita bikin tempat baca, kita ada kampung buku ya. Ada Bang. Jadi di ujung tuh ada di tempat Bang Rahmat tuh ada kampung buku, di Tombong itu ada tempat baca, di sini tempat baca, di situ ada PB Pustaka. Tapi tadi lemari kita coba pindahkan di sini karena di situ mau dibangun gedung lain gitu. Nah gimana tuh suka duka ngidupin rumah baca di sana? Untuk rumah baca sebenarnya Bang apa ya? Sebelum kami buka yayasan tuh tahun 2018 malah sebenarnya buku itu sebenarnya duluan kami buat karena pada waktu itu memang apa ya buku kita ya termasuk banyak gitu kan, termasuk banyak. Kemudian waktu kuliah di Jogja kita banyak melihat apa ya kreativitas dari teman-teman. Malahan sebenarnya kalau dihitung buku lebih banyak buku kita gitu nah. Tapi dia berani buka taman baca itu Bang. Jadi pertama itu kita buka apa ya taman baca, ngajak anak-anak sebenarnya sih, anak-anak yang dari SD, SMP. Tapi memang problem itu gini Bang kan, kalau kita buka taman baca itu kan nggak hanya sekedar nyuruh orang baca sih,
tapi ada apa ya, kegiatannya Bang. Ini yang berat. Iya, harus kegiatan. Kalau cuma ini kan bosan, jujur loh, bosan. Naruh buku aja, Iya. tapi tidak ada diskusinya, Betul, tidak betul. ada kegiatan kreatifnya, Iya. orang juga tidak tertarik untuk datang. Betul. Oke lah, seminggu jalan, Bang, 2 minggu jalan. Tapi saya yakin menurut pengalaman yang kami habis itu nggak ada Bang, nggak ada lagi. Apalagi kita penggeraknya kan dapur harus ngepul gitu kan. Iya. Kalau kita sebagai dosen taruhlah udah lah. Iya. Tapi kita lihat bagaimana peran-peran masyarakat ini juga harus dibantu Iya. dengan pemberdayaan ekonomi. Betul, Nah, ini kita betul, masuk ke betul. persoalan ekonomi ya. Kalau kita tadi melihat, saya cerita tentang payungi ya. Tadi ada 8 teman-teman dari Yayan Curup ya, 7 Bang, 7. Oh, 7 ya? Ada 7. 7. Kemudian yang menjadi pokok persoalan adalah apakah kita sebagai seorang dosen ini benar-benar bisa punya luang waktu untuk Iya. bicara empowering. Iya. Karena pemberdayaan ini kan kita bicara tentang bagaimana masyarakat Iya. berdaya. Jadi bukan diberdayai. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana posisi yayasan. Tadi beliau bikin yayasan juga menarik karena skupnya ada tempat membacanya, Iya. ada penerbitan buku. Betul. Saya agak batuk jadi saya agak pelan-pelan ya suara saya. Jadi yang menarik adalah produksi buku ini sudah 100 lebih. 100 lebih. Kemudian ada Raudatul Quran yang Raudatul tadinya Atfal. Raudatul Atfal ya? Iya, istilahnya Raudatul Oh ya, Raudatul Atfal, sorry lupa saya, Raudatul Atfal. Dan yang sebenarnya kita bisa lihat perkembangan dari jumlah siswanya sudah Iya. 106. 6. Nah, saya melihat yayasan itu ada problem juga. Seperti Iya. halnya orang bertanya, pemberdayaan itu ketika penggeraknya dia selesai, Iya. maka selesailah pemberdayaan. Bagi saya banyak loh yayasan-yayasan itu berdiri, Iya. tapi juga konflik, Betul. iya kan? Iya. Jadi yayasan-yayasan ini sebenarnya berdiri, tadinya besar, Iya. tapi kan ada konflik pengurus, kemudian juga lama-lama banyak Terus, kampus di metro saya kira ada yayasan yang dulu mahasiswanya banyak dan sekarang menurun. Sama halnya pada akhirnya semua gerakan mau dia bentuknya yayasan pendidikan, mau dia pemberdayaan di tengah masyarakat kolektif seperti ini, penggerak itu penting. Betul. Nah, gimana tanggapannya? Apa Bang ya? Seperti yang dibilang Bang Darman tadi kan. Saya ikut short course yang pilot project itu kan dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang pengabdian, oh ya. Yang metodologi pengabdian kepada masyarakatnya menggunakan partisipatory. Sama Pak Rahadi ya? Betul. Pak Sama Rahadi ya? Pak Rahadi. Beliau kan apa ya? Yayasan LPTP LPTP, di Surakarta. Lembaga Teknologi Lembaga Penelitian Teknologi Pedesaan. Iya. Oke. Tentang apa ya, sekolah alam apa ya, pokoknya gerakan pendidikan transformatif. Jadi kami itu ada beberapa orang utusan dari kampus. Ada Pak Suratno dari kampus Parmadina. Itu beda lagi Bang. Beda lagi. Itu kami waktu kegiatan pengabdian masyarakat itu di India. Bang Suratno utusan dari Universitas Paramadina Jakarta. Itu tahun 2015. Setelah di India itu juga sama Bang Dharma, ceritanya tentang pengabdian kepada masyarakat. Salah satu yang saya sampai sekarang itu selalu terinspirasi, ada salah satu organisasi namanya GOONJ ya. GOONJ. Sampai sekarang saya selalu diberikannya email itu isinya tentang kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mereka lakukan. Iya. Jadi salah satunya itu adalah masyarakat ini, jadi cerita India sebenarnya ini kan yang kami lihat di sana. Jadi waktu di situ masyarakat India khususnya yang kasta yang paling bawah itu Bang ya, Sudra. Iya, Sudra itu salah satu problemnya kan ini, mohon maaf, ini masalah softtek. Mohon maaf,
masalah pembalut. Mereka nggak bisa beli. Betul, itu mahal harganya. Oke. Jadi salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Guns itu, ia membuat, ya mohon maaf, pembalut itu dari kain-kain bekas. Tapi kain-kain bekas yang sudah disterilkan, Bang. Dan bisa direcycle. Betul. Dijemur, pokoknya punya proses lah. Eco softtek lah. Iya betul. Itu yang mereka lakukan. Mereka melibatkan, saya lihat ada yang sudah umur lansia, kemudian masyarakat yang ada di sana. Dan gerakan itu berkelanjutan dan bahkan mendunia. Kayaknya ada filmnya loh itu. Betul. Yang aktornya Akshay Kumar. Iya. Sampai dia dicerai sama istrinya. Betul. Gara-gara pembalut. Oke. Saya nggak tahu apakah itu punya hubungan. Pokoknya yang saya lihat itu gerakan itu. Nah, itu ketika dengan Bang Suratno ini disebut namanya. Yang saya cerita sebelum itu ya kegiatan yang dari pilot project yang dari UIN Sunan Ampel Surabaya, ya di bawah kami menyebutnya kepala sekolah gitu Bang. Kepala sekolahnya itu Pak Agus Afandi. Nah, beliau juga dosen di prodi PMI, pengembangan masyarakat Islam, di UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau konsennya, saya pikir beliau home base-nya di situ kan. Jadi beliau adalah kepala sekolah kami, ditemani Pak Rahadi, kemudian Pak Rahadi itu dia juga. Tidak. Pak Rahadi yang di Bromo. Iya betul, di Bromo. Oke. Di Bromo. Pak Rahadi yang di Bromo. Maksudnya gini, jadi apa? Saya merenung gitu nah, merenung. Saya tanya, hakikat maksudnya gini ya. Setelah kita membuat gerakan di masyarakat itu, apa cara supaya mempertahankan gerakan itu? Sustainable. Iya. Berkelanjutan. Iya lembaga katanya. Harus ada lembaganya supaya berkelanjutan. Dalam arti lembaga ini, ya memang betul ada yang mengikat, ada yang Termasuk tidak Payung mengikat. University ini lembaga ya. Ya termasuk lembaga, Bang. Jadi harus ada wadahnya, Wadahnya. rumahnya, di mana kita cerita, di mana kita diskusi. di Ada mana- pengetahuan yang terus dianggit, yang terus dibangun. Iya. Jadi nggak mau buat kegiatan A, mau buat kegiatan B, bukan. Jadi harus Serampangan ya. serampangan. Jadi saya pikirnya, ya saya buat aja yayasan. Nanti di bawah yayasan ini saya buat sekolah, misalkan tadi bentuk RA. Ya RA ini memang dalam pemahaman saya ngajak masyarakat, karena kan guru-guru kita itu banyak dari tetangga kita ada yang sudah tamat S1 tapi ibu rumah tangga, kita ajak jadi guru, dan bahkan kita buat jadi kepala RA di situ, kepala RA. Kemudian ada juga alumni dari Stein Curug dulunya, ibu rumah tangga kita aja jadi guru RA. Kita berdayakan masyarakat di sana yang sudah lulus S1 untuk jadi guru. Tetapi memang disampaikan Bang Dharma betul, yayasan yang kami bangun ini bukan atas dasar kesepakatan masyarakat, bukan. Jadi memang murni kami yang buat yayasan ini. Iya. Sebenarnya nggak masalah ya. Iya. Kalau saya pendapat saya begini. Yayasan boleh, Betul. tapi dia harus juga punya cerita, punya ide, punya Iya. pengetahuan yang bisa diceritakan ke orang banyak. Iya. Gitu. Atau kemudian memang seperti pemberdayaan seperti kami sebenarnya belum bergantung pada yayasan ya. Iya. Tapi sekarang kami memang bikin yayasan setelah ada pesantren wirausaha. Iya. Yang lebih penting lagi adalah apakah komunitas kita menjadikan pengetahuan sebagai faktor utama. Jadi kalau kita menemukan pengetahuan di atas semua itu, Iya. pengetahuanlah yang akan menjadi barometer ekonomi. Iya. Pengetahuanlah yang akan, bahkan pengetahuanlah yang akan punya posisi di kekuasaan. Iya. Jadi bukan kekuasaan mengalahkan pengetahuan, Betul. bukan ekonomi mengalahkan pengetahuan, bukan karena kepentingan ya individu Iya. kemudian mengalahkan pengetahuan, tapi
kita menyadari bahwa SDM di sekitar kita ini memang harus memiliki tradisi belajar. Iya. Contoh, kami mama di sini ada pesantren wirausaha. Iya. Bahwa ketika BPS mengatakan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor utama dan negara hanya melihat kemajuan masyarakat dari pertumbuhan ekonomi, kami mengatakan tidak hanya itu. Iya. Bahwa spiritualitas masyarakat tumbuh juga berpengaruh pada solidaritas. Ketika hatinya masyarakat ini sudah bertaut pada nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keagamaan bisa ngerem mereka yang mohon maaf rakus, individual, mau menang sendiri, ego gitu. Selanjutnya selain tumbuhnya apa tadi tentang spiritual, pemerintah juga hanya jangan melihat masyarakat tumbuh ekonominya, enggak. Ternyata masyarakat juga tumbuh kesadarannya, tumbuh. Jadi bagaimana cara BPS mengukur pertumbuhan kesadaran dan pertumbuhan spiritual? Ya kan? Belum ada. Tapi pemerintah selalu mengatakan bahwa indikator kemajuan masyarakat hanya dilihat dari sisi ekonomi. Nah, karena kita ini sedang bicara pendidikan, saya kira, dan Dr. Sumarto ini memang kalau saya ngomong pendidikan saya seperti menggarami lautan gitu. Tapi kita bertukar gagasan tentang kenapa sih masyarakat kita juga harus tumbuh supaya masyarakat kita tidak teralienasi. TK tadi TK tadi harus bermanfaat untuk masyarakat. Kan? Jadi proses belajar itu tidak bisa berhenti sebenarnya. Pengetahuan itu harus selalu berkembang. Jadi bahkan disebar ke semua segmen. Betul. Jadi pengetahuan itu bukan hanya milik orang yang sekolah, misalkan dalam arti seperti itu. Jadi memang pengetahuan itu yang milik orang semua, termasuk masyarakat. Jangan sampai kitanya semakin berpendidikan, tapi malah makin jauh, ya kan? Malah makin terasing di tengah masyarakat kita. Makanya kemudian kita juga harus menurunkan ego kita. Betul. Sebagai orang terdidik, bahasa kita juga harus bisa dipahami masyarakat. Betul. Maka kenapa ada istilah kampus tidak boleh menjadi menara gading? Kenapa kampus juga harus bisa menjadi lokomotif perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat? Kenapa ada dicetuskannya KKN, PPL, KKL, hal-hal yang sebenarnya itu menunjukkan bahwa kampus itu ada tridharma, itu bukan hanya sebagai sebuah laporan BKD. Betul. Bahwa tridharma itu bukan hanya persoalan kita mau naik pangkat. Tapi ini sebagai sebuah cara kita untuk melihat bahwa pengetahuan kita ini harus berguna di tengah-tengah masyarakat. Dan syukur-syukur masyarakat itu sampai kemudian berani atau dia mandiri atau dia tidak takut lagi, atau sudah merasa setara dengan kita. Itu berarti menunjukkan bahwa pendidikan transformatif sedang bekerja. Kalau masyarakat masih takut ngomong sama kita, takut usul, takut ini, saya membiasakan sekarang masyarakat di sini setiap malam Kamis kan pesantren wirausaha. Itu mereka kalau protes ya protes saja. Dan protes itu tidak melihat apakah dia tamatan SD, SMP, SMA ataupun enggak. Selama mereka merasa bahwa di situ mereka punya kesetaraan. Ini karena mama perempuan-perempuan mama ini memang merasa bahwa mereka harus punya pendapat yang sama, egaliter, dia tidak dianggap sebelah mata, dia orang yang memiliki akses yang sama terhadap hak-hak mereka sebagai keluarga payuni. Dan ini menunjukkan bahwa di sini letak perbedaan antara kita berbisnis di dunia pendidikan dengan kita menyebarkan pendidikan secara transformatif. Nah, itu yang menurut saya penting. Terus tadi apa problem yang sebenarnya muncul ketika pendidikan TK didirikan, kemudian ada rumah baca, dan sekarang kan sedang mau diriin kampus nih. Betul. Jadi Dr. Sumarto ini menarik nih, sekarang mau bikin kampus nih beliau. Gimana nih problem yang dihadapi gimana? Bicara tentang problem itu banyak Bang namanya. Problem itu banyak. Tapi dengan problem itu kita
kita semakin apa ya, semakin cerdas sih. Jadi nggak ada orang cerdas nggak ada problem. Jadi nggak ada orang cerdas yang lari dari problem. Jadi dia akan cerdas bersama problem yang dihadapinya lalu diselesaikannya, kan seperti itu Bang. Jadi kalau kita sebenarnya ya ketika buat RA itu problemnya banyak Bang. Ya diantaranya kita menyadari di sekeliling kita itu ada TK, tapi TK-nya tidak berkembang. Ya TK-nya gitu-gitu aja. Jadi kita ingin memberikan apa ya, perspektif baru. Iya, perspektif baru. Dan kita sebenarnya mengajak kolaborasi. Jadi tidak ada istilah kita saingan, enggak, kita kolaborasi. Alhamdulillah ya kita dapat santri murid itu 106 dan kita peringkat 3 santri terbanyak di Kabupaten Rejang Lebong. Oke. Peringkat ketiga di Kabupaten Rejang Lebong. Udah berapa tahun sih ini? Sebenarnya kita baru mewisuda 2 angkatan. Jadi yang 106 ini termasuk angkatan yang ketiga. Bagaimana cara meningkatkan pengetahuan pengajar-pengajarnya? Kan Ya, tidak hanya cukup betul. mereka sarjana. Betul. Yang apa ya? Yang kita lakukan itu karena RA itu di rumah kita, Pak, Bang Narma. Jadi selalu kita awasi, Bang. Bahkan ada pertemuan rutin. Harus wajib. Supaya mereka juga ada input. Betul. Sebagai guru mereka harus kreatif, Iya. inovatif, bisa menyenangkan. Betul. Ya memang apa kalau kita berbicara tentang pendidikan, kita harus punya basic pendidikan, Bang. Ya sama misalkan jualan bakso. Ya kita harus punya pengetahuan tentang bakso misalkan. Betul. Jadi gimana pendidikan itu supaya menarik, berkembang, itu tuh pengetahuan kita harus semakin kita tambah. Dan itu kan kita bisa dapatkan misalkan di kampus, kan kita bicara tentang pengetahuan dan lain sebagainya, perkembangan kurikulum, metodologi, strategi belajar dan sebagainya. Jadi memang betul Bang. Jadi kalau kita buat lembaga pendidikan itu menurut saya tak boleh jauh dari rumah kita Bang. Bila perlu lembaga pendidikan itu Di sekitar rumah kita. di sekitar rumah kita. Karena kita bisa menjaganya 24 jam. Betul Bang. Dan guru kita itu tinggalnya dengan kita. Dalam artian memang mereka tinggal di sekeliling kita. Oke. Oh, mereka tinggal di sana. Iya. Jadi 24 jam mereka jadi sekolah. Nah, pada akhirnya kenapa rahasia Payungi juga survive? Karena saya juga tinggal di sini. Betul Bang. Makanya kalau dosen-dosen ini mau melakukan pengabdian, terus mereka berbicara dari ruang kampus, mereka membekali mahasiswa, mereka tidak hadir. Saya sih pengennya kampus ini setiap dosen yang memang tempatnya memungkinkan, Iya. ada social mapping, Betul. pemetaan sosial kampungnya kok menarik, Iya. mending dosen ini jadi penggerak di kampungnya, tinggal energi kampus sama-sama bantu. Ya. Toh ini kan atas nama lembaga, Iya. nggak hanya atas nama individu. Betul. Nah saya sih berharap juga bahwa Payungi ke depan menjadi rumah bagi pengabdian Iya. yang banyak dosen, bukan hanya karena mereka kepentingan mau agreditasi. Betul. Mereka Sama agreditasi kalau baru tadi. foto-foto, Iya. video. Ini kalau mau agreditasi pion dipakai juga. Jelas Bang. Ya, terutama kan kegiatan PPL misalkan dari Kiai Curug kan kirim mahasiswinya ke kita untuk praktek. Kan itu kan untuk kepentingan akreditasi sebenarnya kan. Ya tadi yang bilang Bang Dharma itu setuju Bang. Jadi kalau kita mau bangun lembaga pendidikan itu jangan jauh-jauh dari kita gitu kan. Bila perlu di sekeliling kita Bang, yang 24 jam kita bisa ngeliat. Kita bangun tidur, yang kita lihat pertama kali, wah sekolah kita ini kan kita pasti mikir Bang. Apa yang mau dipercantik? Betul Bang. Apa yang kurang? Betul. Apa inovasinya? Setuju. Itu di luar SDM loh ya. Betul Bang. Di luar SDM saja kelihatannya masih banyak yang kurang gitu loh. Apalagi namanya SDM kan harus terus disayangi, Iya, iya. dikasih pengetahuan, Iya. diperhatikan. Bila perlu juga ada aturan main, rule of game-nya Iya. kan gitu. Kalau enggak mereka bisa ngawur-ngawur. Nah, emak-emak di sini kan juga kami begitu. Iya. Jadi kalau malam Kamis kalau nggak pesantren murah usaha juga ada memo. Iya. Kan. Mereka kalau Sabtu besok Sabtu pagi ya, Iya. mereka kan akan gotong royong. Betul. Kalau mereka kok tidak gotong royong, itu udah ada absen. Dan mama sendiri yang absen, bukan saya lagi. Iya. Artinya ekosistem udah bekerja. Ya, Tidak ada saya, seperti itu sudah Iya. jadi habit. itu yang susah itu Bang.
Nah, kalau pemberdayaan sudah jadi habit, entah itu pendidikan, entah itu pergerakan ekonomi masyarakat, saya kira orang akan menaati aturan itu kalau mereka sudah nyaman dan untung. Iya. Loh, guru-guru tadi kan untung juga, Betul. dagang. Malah ini Bang Rama, yang luar biasa, kita bukan cerita 300.000 gaji mereka, tapi di luar 300.000 itu mereka berkembang, Bang. Contoh, privat. Malah SD, SMP. betul. Tapi sebenarnya mereka privat itu kan ke rumah-rumah, Bang. Tentu kan orang tua yang mensekolahkan anak-anaknya ke tempat kita kan, mungkin dia merasa pendidikan di sekolah itu nggak cukup, Bang. Ya, perlu tambahan di rumah. Perlu tambahan, Bang. Dan mereka Ini lembaga-lembaga outbound dan berdiri belum? apa tuh? Jadi harusnya yayasan ini Iya. punya outbound. Oh iya, belum. Iya, punya outbound, Iya. punya camping. belum. Iya kan sekarang lagi marak tuh. Betul. Bagaimana sebenarnya pembelajaran di luar kelas menyenangkan, asik, penuh game ya. Sekarang game dan outbound dan camping itu menarik juga. English camp, kami ada Iya. English camp. Kami Keren ada tuh, English camp. English camp ini kalau kami dari West ya, dari West Women and Iya. Women and Iya. Studies itu begini. Ini anak-anak kecil di sini. Hmm. Kita sediakan camp di pinggir kali, ada riverside camp, Iya. ya kan, riverside itu biar keren ya. Iya. Camp pinggir kali itu mereka belajar bahasa Inggris tapi sambil nge-camp. Jadi kalau anak-anak kecil ini diajak camp, orang tuanya kan pasti juga Betul. Masih ada sesuatu yang asik karena ada permainan-permainan yang tidak menjemukan lagi. Nah, itu perlu usul saya Betul, Bang. ada outbound dan camping. Camp. Jadi YLKI apa? Yayasannya, Bang. Yayasan Literasi Kita Indonesia. YLKI ini YLKI. ke depan punya sub lagi Betul. namanya camp dan outbound. Dan itu memang sangat menarik tuh kan. Camp dan outbound itu Betul. untuk anak khusus anak ya. Iya. Ada sih teringatnya, Bang. Teringat aja. Pernah disampaikan waktu kami ngadakan kuliah tamu di Pasca Sarjana di Curug. Yang memberikan kuliah itu saya nggak salah, saya lupa atau apa, itu dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya lupa, pokoknya dari Muhammadiyah. Beliau mengatakan apa ya, kenapa SDIT itu maju, ini cerita kesini jadi uang ya. Sekarang kan yang lebih diminati itu kalau saya SD plus betul, yang ada hafalan Qurannya. Betul. Dan itu bayarnya mahal, Bang. Belum lagi cerita dia misalkan catering anaknya, Betul. sebulan aja mungkin SPP bisa 300 atau bahkan lebih kan gitu. Orang tuanya berani bayar, Bang. Berani bayar. Ya karena sebenarnya pasti pengen berkualitas kan. Betul. Kalau orang negara mengatakan pendidikan murah, iya, tapi fasilitasnya harus mahal. Nah, sekarang ini SD impres, sekolah pemerintah kalah. Betul, Bang. Gurunya tidak adaptif dengan teknologi, gurunya tua-tua, PNS yang mohon maaf males-malesan. Iya. Ya produk-produk lama lah dilawan dengan SD swasta, SDIT, bahkan nggak hanya Islam lah, menurut saya di kami ini ada sekolah Cahaya Bangsa School ya, Iya. yang memang notabene yang teman-teman Tionghoa yang Iya. mendirikan. Maju. Maju juga. Saverius zaman dulu Saverius kan Paling banyak tuh, apalagi Bang. kayak sekolah apa namanya yang sekolah Sandiaga Uno tuh yang apa Budi Luhur apa namanya, yang sekolah-sekolah Nasrani Iya, juga. iya. Sebenarnya maju juga karena dulu orang Muslim juga sekolah di situ supaya Iya. maju. Jadi yang menarik yang disampaikan dia itu, Bang. Pangudi Luhur apa ya? Oh iya. Sekolah Yang Pangudi. dari Ya, sekolah di yang maju kayak gitu. dia bilang itu gini, Bang. Kalau orang puas, ya, berapapun dibayar, Bang. Bukan ngelihat dia miskin atau kaya. Kita cerita puas katanya. Puas karena kualitas. Iya. Kalau orang puas kan yang menjadi kebutuhannya terpenuhi, Bang. Kalau kita makan puas saja balik lagi kok. Betul, Bang. Kemanapun dikejar orang.
mau posisi sekolah itu misalkan di balik gunung bang, yang mohon maaf, puas orang bang, dikejar bang, dikejar. Saya apa emang saya malah berpikir gitu kan, ketika orang mengatakan ketika kita buka RA itu kan posisinya nggak strategis bang, nggak strategis, di dalam lagi, iya. di masuk gang lagi. saya sudah masuk ke kampungnya beliau ini, dan ya ternyata ya kayak payung ini kan di dalam nih. Iya dalam mah. Buktinya dicari orang tuh. Jadi ini menarik ya kawan-kawan, bahwa obrolan kita ini larinya kemana-mana ya. tapi intinya adalah bahwa menggerakkan pemberdayaan, mendirikan sebuah pendidikan di tengah-tengah masyarakat ini butuh kesabaran, inovasi, pengetahuan. Nah, pengetahuan itu kunci utama, bahwa kita tidak boleh menyepelekan pengetahuan. Orang-orang di sekitar kita juga harus bertambah pengetahuan. Kitanya yang sebagai penggerak juga harus terus belajar. Gak boleh kita kok merasa cukup, merasa pintar, nggak mau diskusi lagi, nggak mau baca buku lagi, nggak mau melihat tempat lain diadopsi yang lebih baik gitu. Oke, ini obrolan semakin menarik, tapi kita pengen closing statement lah dari Dr. Sumarto Pohan tentang apa mimpi-mimpi yayasan YLKI tadi ya, Yayasan Literasi Kita Indonesia, dan ya kita nggak tahu 10 tahun mendatang menjadi gerakan yang champion, menjadi gerakan yang menginspirasi Bengkulu gitu. Nah, apa ini harapannya tentunya Bang Dharma, yang pertama kami mohon doa dan dukungannya seperti yang disampaikan Bang Dharma tadi. Kita membuat kampus bang, STAI Rejang Lebong, Sekolah Tinggi Agama Islam Rejang Lebong. Karena memang di provinsi Bengkulu itu, khususnya di daerah kami, ada 3 kabupaten strategis. Ada Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, dan itu belum ada kampus dengan warna keagamaan seperti STAI, belum ada situ bang. Di Rejang Lebong ini. Di Rejang Lebong dengan 2 kabupaten. Universitas Rejang Lebong ada? Yang ada itu UPP namanya sebenarnya. Apa itu? Universitas Patbetul lagi. Oh, okay. Tapi kan basicnya pendidikan umum sebenarnya itu bang. Di situ ada prodi teknologi informasi dan sebagainya. Tapi kita ingin menghadirkan tadi STAI Rejang Lebong itu, dan warna kampus ini ingin mengajak putra-putri daerah yang belum berkesempatan untuk kuliah, terutama kepala-kepala desa yang memang ya kalau kita melihat itu ada yang paket C gitu kan. Kemudian ya ada juga yang tidak kuliah. Seperti yang disampaikan Bang Dharma, pengetahuan sangat penting. Bukan kita mengatakan ketika orang tamat dari perguruan tinggi kampus bingung mau cari kerja gitu kan. Sebenarnya bukan karena problemnya, walaupun memang problemnya itu, tapi kita ingin memberikan pengetahuan, komunitas, relasi dan lain sebagainya, dan itu menjadi peluru yang bahaya sebenarnya. Kalau dia memang betul-betul menembakkannya ke sasaran yang tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapannya memang semua itu kan akan kembali kepada masyarakat sebenarnya. Masyarakat bisa menilai, masyarakat bisa berkontribusi dengan usaha yang kita lakukan. Jadi kalau tidak ada usaha yang kita lakukan, tidak ada hasil kan, teorinya seperti itu. Jadi selama kita hidup, ya kita harus berusaha berdoa supaya suatu saat itu nggak ada lagi penyesalan. Makanya salah satu harapan kami itu buka kampus. Kami nggak tahu bang, itu akan terwujud atau bahkan mungkin jadi cerita lah gitu kan. Kami dulu. Ya mudah-mudahan berhasil. Iya. Tapi kita sudah punya usaha ke situ bang. Jadi nanti penyesalan itu nanti nggak separah penyesalan gitu. Kita pernah niat membuat kampus. Jadi harus
memang kembali ke masyarakat. Kemudian yang ketiga, kami sebenarnya banyak terinspirasi dari Bang Dharma, dari gerakan-gerakan sosial yang dilakukan. Apa ya, kadang berpikir hidup ini kan apa ya, sebentar sebenarnya Bang. Sebentar Bang. Makanya betul orang yang paling cerdas itu adalah orang yang mengingat mati, gitu Bang kan? Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang mengingat mati. Ya kalau kita tahu mati besok Bang, Kita akan berbuat baik. iya Bang, kita akan berbuat baik, kita akan sholat, bersedekah, pokoknya amal-amalan yang baik itu kita akan lakukan. Jadi kan saya mikirnya gitu, yang hidup ini harus bermakna, harus bermanfaat kepada orang lain, ya sesuai dengan kemampuan kita, usaha kita. Jadi memang apa ya, betul tuh Bang. Jadi kalau ada orang meninggal, datanglah, saksikanlah gitu. Nah, saya itu Bang, kalau ada orang meninggal, jadi ke arah situ pula ceritanya. Makin spiritual, makin malam. Betul Bang, spiritual. Harus dilihat, bila perlu ikut memandikan. Wah itu gemetar tuh Bang, mandikan, apalagi kalian tuh apa, lemas, apa istilahnya Bang? Kita ini mau apa yang disombongkan? Betul Bang. Apalagi sombong yang paling berat adalah menolak kebenaran. Nah ya, Ketika ada sesuatu yang bagus, pengetahuan bagus, Iya. kita nolak, itu sombong banget. betul, betul. Sombong banget, nggak boleh gitu. Apalagi sombong ini kan baju kebesarannya Tuhan. Iya, Malah kita pakai kan. enggak lah ya. Itu Bang harapannya, jadi jadilah manusia yang bermanfaat. Iya. Baik, makin malam saya makin asik ya teman-teman. Dan saya ini pernah makan duren sama Rohidin Mersyah dulu waktu masih jadi wagub ya. Iya, wakil gubernur sebelum jadi gubernur ya. Ya. Waktu itu diajak sama Pak Zandi, sekarang Kak Kantil Menggulu, karena beliau adalah dulu kabiro kami dia yang itu. Saya kira kalau Pak Rohidin Mersyah sekarang udah jadi gubernur dan lihat ada kader potensial seperti ini, harus diajak dong jadi think tanknya pendidikan di Bengkulu ya. Terutama pendidikan transformatif itu Iya. kita akan memberikan transformasi gagasan di tengah masyarakat, Iya. bukan hanya di tengah-tengah masyarakat terdidik, Iya. bukan hanya di dalam kampus, di dalam sekolah, tapi kemudian memang kita menyebarkan pengetahuan, tapi learning by doing. Iya. Jadi belajar sambil mengerjakan. Baik, terima kasih kawan-kawan, meskipun dengan suara yang agak serak-serak, kadang sedikit batuk, tapi ini malam menarik sekali dan tentu sangat kurang diskusinya, tapi ini menjadi permulaan yang baik. Mudah-mudahan ke depan kita pasti ada forum-forum lain di Zoom meeting, mungkin di forum-forum darat lain dan sebagainya. Terima kasih Dr. Sumarto Pohan Terima kasih, Bang. MPCI. Sukses selalu. Sukses Amin, selalu. amin, amin. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.